Dalam perjalanan mengajar, saya selalu percaya bahwa setiap murid adalah unik dan memahami karakteristik murid adalah kunci utama keberhasilan pembelajaran. Lalu, bagaimana implementasi aktivitas kelas yang berpihak pada murid? Mari mulai dengan melakukan asesmen diagnostik. Bagi saya, asesmen diagnostik adalah peta yang memandu saya memahami kebutuhan dan potensi murid, sehingga saya dapat merancang pengalaman belajar yang berpihak pada mereka. Di awal pertemuan tahun ajaran baru, saya pasti melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui Google Form untuk menggali informasi terkait gaya belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kemudian, memasuki materi pelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif melalui games atau kuis untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Hasil asesmen diagnostik non-kognitif menunjukkan informasi tentang yang pertama, gaya belajar. Gaya belajar visual adalah yang paling dominan di hampir semua kelas 11 MIPA. Gaya belajar auditori terlihat paling sedikit dipilih. Sedangkan gaya belajar kinestetik cenderung stabil di berbagai kelas. Namun, beberapa kelas juga memiliki distribusi yang lebih seimbang di antara ketiga gaya belajar tersebut. Dengan data ini, saya dapat menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih sesuai dengan gaya belajar yang mendominasi di tiap kelas, tetapi tetap memberikan variasi metode untuk melibatkan semua gaya belajar. Berikutnya, topik yang diminati murid. Musik, alam, atau lingkungan, olahraga, dan games menjadi topik-topik yang paling diminati murid secara keseluruhan dengan variasi di setiap kelasnya. Dengan pemahaman ini, saya dapat merancang aktivitas pembelajaran yang melibatkan topik-topik yang diminati murid ke dalam pelajaran fisika untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Berikutnya ada informasi tentang peran yang diinginkan atau diambil murid jika mereka berada dalam sebuah pementasan drama. Hasil menunjukkan bahwa 50,8% memilih sebagai penonton dan hanya 2,5% yang memilih sebagai pemain atau aktor. Padahal, pada bagian pertanyaan potensi apa yang dimiliki murid, mereka menjawab mereka memiliki potensi bercerita, tampil di depan, menggambar, bernyanyi, public speaking, berpidato, dan lain sebagainya. Namun, mereka merasa malu dan belum tahu bagaimana cara mengembangkannya. Disinilah peran guru sebagai fasilitator dalam memfasilitasi perkembangan potensi hebat murid. Selain 3 hal pokok tersebut, saya juga memberikan pertanyaan lainnya yang dapat membantu saya mengenali kebutuhan belajar murid, khususnya dalam pembelajaran fisika bersama saya. Lalu, bagaimana implementasi dalam pembelajaran fisika bab dinamika gerak hukum Newton? Di pertemuan pertama, saya ingin murid merasakan bahwa belajar fisika bisa sangat menyenangkan melalui 3 tantangan seru, yaitu balon roket, racing floor, dan inersia glass tower. Dengan bermain games ini, mereka tanpa sadar sebenarnya telah menerapkan konsep hukum Newton. Karena setiap tantangan dirancang untuk mengeksplorasi hukum gerak dengan cara yang intuitif dan menyenangkan. Setelah mereka berhasil menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, murid akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya siapkan sebagai asesmen diagnostik kognitif melalui penggunaan quiz wizard. Hasil dari asesmen ini akan saya gunakan untuk memetakan kesiapan belajar mereka dan membentuk kelompok belajar sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan pendekatan yang berbeda ini, saya harap mereka akan lebih antusias dan siap menghadapi materi fisika di pertemuan berikutnya. Nah, ini dia hasil pengelompokan berdasarkan asesmen kognitif yang dilakukan tadi. Saya mengelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok mahir, kelompok sedang berkembang, dan kelompok baru berkembang. Masing-masing kelompok ini juga terdapat kelompok-kelompok kecil, agar murid lebih fokus berdiskusi dan belajar bersama kelompoknya. Next, di pertemuan kedua,
saya mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi yang mencakup diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada bagian diferensiasi konten, saya menyediakan beragam sumber belajar yang dapat mereka gunakan sesuai dengan preferensi gaya belajar masing-masing. Mulai dari adanya penggunaan video pembelajaran, slide materi berbentuk PPT, gambar mind map atau ringkasan materi, juga terdapat praktikum virtual melalui PET simulation. Tidak ketinggalan juga penggunaan buku teks pembelajaran yang bisa mereka dapatkan dari perpustakaan sekolah atau perpustakaan digital. Dengan pilihan sumber belajar yang beragam, saya berharap setiap murid bisa belajar dengan cara yang paling efektif dan memahami konsep hukum Newton dengan lebih baik tentunya. Pada bagian diferensiasi proses, saya mengelompokkan murid-murid sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Setiap kelompok diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Dengan cara ini, murid yang memiliki pemahaman dasar dapat belajar dengan lebih terarah dan meningkatkan pemahamannya. Sementara, murid yang sudah lebih memahami materi dapat ditantang dengan soal dan aktivitas yang lebih kompleks. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Mari kita lihat masing-masing pengerjaan kelompok. Kelompok A atau yang sudah memiliki pemahaman lebih mendalam, saya sediakan LKPD dalam bentuk eksperimen virtual menggunakan PET simulation. Melalui simulasi ini, mereka dapat secara langsung menganalisis hubungan antar besaran dalam hukum Newton. Dan dengan pendekatan ini saya berharap mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperkuat pemahaman mereka melalui analisis data eksperimen. Sehingga konsep yang mereka pelajari menjadi lebih mendalam dan aplikatif. Selanjutnya untuk kelompok B yang berada pada tahap sedang berkembang, saya memberikan LKPD dengan tugas yang lebih fokus pada mengidentifikasi sifat-sifat hukum Newton dan memasangkan sifat-sifat tersebut dengan gambar-gambar yang mewakili contoh nyata penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Proses ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mereka secara bertahap melalui aktivitas yang kontekstual dan bermakna. Sedangkan kelompok C yang memiliki pemahaman dasar, saya memberikan LKPD yang menginstruksikan mereka untuk membuat ringkasan materi hukum Newton dalam bentuk mind map atau gambar. Dengan metode ini, murid dapat lebih terarah dalam belajar karena mereka akan menyusun informasi penting secara visual yang membantu mereka melihat hubungan antar konsep utama. Harapannya, mind map ini dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Pada bagian diferensiasi produk, di sini setiap murid diberikan kebebasan untuk memilih cara mempresentasikan hasil belajar mereka tentang hukum Newton. Ada yang memilih untuk menunjukkan simulasi virtual PET simulation di depan teman-temannya, dengan penjelasan yang mereka dapatkan dari hasil diskusi bersama kelompoknya. Ada juga yang memperlihatkan pasangan contoh hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dengan menyusun puzzle-puzzle gambarnya. Dan ada juga yang menjelaskan hasil mind map atau ringkasan materi yang mereka buat sehingga lebih tervisualisasi dalam bentuk gambar. Dengan memberikan kebebasan ini, saya berharap murid dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan pemahaman mereka, serta membantu mereka menyadari bahwa setiap diri mereka adalah unik dan memiliki potensi yang istimewa. Kebebasan dalam produk belajar ini diharapkan mampu menumbuhkan keberanian untuk berkreasi dan mengekspresikan pemahaman mereka secara personal. Nah, untuk melaksanakan diferensiasi pembelajaran tersebut, maka saya mengambil peran dan tanggung jawab guru sebagai asesor, fasilitator, dan motivator. Sebagai seorang asesor, saya bertanggung jawab untuk mengenali potensi dan kebutuhan belajar setiap murid melalui kegiatan asesmen, sehingga saya dapat memetakan strategi yang tepat untuk mereka. Kedua, peran saya sebagai fasilitator, saya memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara dinamis dan beragam, menyediakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan gaya dan kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai motivator, saya selalu berusaha menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri murid agar mereka yakin bahwa mereka dapat mencapai hasil terbaik sesuai dengan potensinya.
Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana asesmen yang dilakukan. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa asesmen harus berpihak pada murid. Asesmen ini dilakukan untuk memahami bantuan belajar apa yang diperlukan murid. Di akhir pembelajaran satu materi ini, saya merancang asesmen sumatif yang memberikan kebebasan murid untuk memilih soal yang ingin mereka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini memberikan mereka kesempatan untuk mengukur pencapaian belajarnya sendiri berdasarkan tujuan pembelajaran atau target belajar yang telah disepakati sebelumnya. Setelah asesmen tersebut, saya memberikan feedback yang membangun menggunakan pendekatan suggest di tangga umpan balik. Dalam tahap ini, saya memulai dengan memberikan apresiasi atas usaha dan proses belajar yang telah mereka lakukan, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi. Kemudian, saya memberikan saran yang konkret dan terarah untuk membantu mereka meningkatkan performa belajarnya. Tujuannya adalah agar murid merasa lebih percaya diri dan terus berkembang, bukan hanya melalui penilaian hasil akhir, tetapi juga dari proses refleksi dan perbaikan yang berkelanjutan, dan mereka melakukannya sendiri. Inilah the power of feedback. Dengan pendekatan ini, saya ingin memastikan bahwa setiap murid memahami potensi mereka serta merasa didukung dalam perjalanan belajarnya, sehingga mereka dapat terus meningkatkan kualitas diri. Iya, gimana kemarin belajar Newton ya? Seru. Alhamdulillah. Boleh dong bagi tanggapannya tentang pembelajaran kemarin kita belajar hukum Newton. Kalau saya sih sukanya pas dibagi menjadi 3 kelompok sama pas asesmen formatif. Soalnya pas dibagi 3 kelompok itu kan kelompok ABC itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ibu juga ngasih tugasnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok, Bu. Sama pas asesmen formatif juga saya itu jadi merasa percaya diri, Bu, sama gak ada tekanan sama sekali. Biasanya kan kalau ulangan lain ya takut itu, Bu, soalnya susah. Ini mah enggak, soalnya kita itu boleh milih soalnya dengan bebas. Kalau ada soal yang terlalu susah di skip juga gak apa-apa, Bu. Jadi asesmennya ternyata membuat kita lebih enjoy menjalaninya ya, Ya, karena betul. dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan kalian gitu ya, bisa memilih gitu ya. Terima kasih. Ada lagi? Saya, Bu, Boleh. saya tuh senang belajar dengan ibu karena pembelajaran ibu itu bervariasi gitu. Ketika saya ingin belajar dengan secara visualisasi, ibu memberikan pembelajaran berbentuk video, dan ketika saya ingin belajar berupa penjelasan yang singkat, ibu juga memberikan slide rangkuman. Jadi itu tuh sesuai dengan gaya belajar saya. Alhamdulillah, berarti pemberian berbagai variasi sumber belajarnya bisa membantu kalian ya? Ya, bisa, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi nggak? Ya, boleh. Kalau menurut saya, yang dapat saya pahami itu ketika permainan games Newton Challenge. Saya lebih memahami hukum Newton tersebut dalam permainan tersebut karena merasa enjoy, tidak tegang seperti saat ujian gitu. Alhamdulillah. Di awal kalian ingat ya pertama kali kita pelajaran fisika kita main games Newton dulu ya. Ya, Jadi kan memotivasi ya, ada apa sih di hukum Newton gitu ya. Terima kasih. Terakhir nih. Oke. Kalau saya suka yang memperagakan simulasi tek karena lebih seru dan juga sesuai dengan minat saya. Terus teman-teman saya juga yang memilih merakit puzzle dan lainnya juga merasa enjoy karena belajarnya gak terus dalam materi, jadi ada permainannya juga. Oh gitu. Iya, ibu juga tadi kemarin ya lihat presentasi dari Putri ya, keren ya, bener ya presentasi dari Putri ya, bisa mensimulasikan praktikum virtual di depan teman-temannya. Jadi tambah ngerti nggak teman-temannya? Alhamdulillah. Kan saya agak kebagian simulasi itu, Bu. Itu nggak kebagian Iya, Bu. simulasi. Jadi diwakili sama Putri, jadi saya tahu gitu. Jadi karena ada presentasi tersebut, jadi tahu semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas waktunya ya. Selamat dilanjutkan. Memulai tahun ajaran baru selalu menjadi kesempatan yang menarik untuk mengenal dan memahami kebutuhan murid, minat murid, dan gaya belajar murid. Dengan melakukan asesmen diagnostik di awal, saya mendapatkan gambaran tentang gaya belajar dan minat murid, yang kemudian saya gunakan sebagai dasar untuk merancang pembelajaran fisika yang lebih relevan dan menyenangkan. Hasil asesmen menunjukkan bahwa
banyak murid yang lebih menyenangi aktivitas permainan dalam pembelajaran, sehingga saya memilih mengawali materi dengan sebuah games, yaitu Newton's Challenge. Melalui tantangan ini, siswa tidak hanya bersenang-senang dalam permainan, tetapi juga menghadapi asesmen diagnostik kognitif yang tersembunyi di dalam permainan. Hasil asesmen ini memberikan data penting untuk memetakan murid menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar, yaitu kelompok mahir, sedang berkembang, dan baru berkembang. Pendekatan ini membantu saya untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif dengan menggunakan pendekatan atau strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi proses, saya menyediakan 3 LKPD yang berbeda. Penggunaan LKPD ini berhasil meningkatkan engagement murid karena mereka merasa tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan dan kesiapan belajar murid. Untuk diferensiasi konten, tersedia beragam sumber belajar. Hal ini memberikan kebebasan murid untuk memilih sumber belajar mana yang sesuai dengan preferensi gaya belajar mereka, sehingga membuat proses belajar menjadi lebih personal dan bermakna. Di bagian akhir, diferensiasi produk, murid dibebaskan untuk mempresentasikan hasil belajar mereka dengan cara yang paling mereka sukai. Variasi produk ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikan pemahamannya sesuai dengan kekuatan dan minat murid. Ini tentunya meningkatkan rasa percaya diri murid karena mereka merasa dihargai sesuai dengan potensinya. Melalui pendekatan ini, saya melihat dampak yang signifikan pada motivasi dan partisipasi murid. Murid yang awalnya tampak kurang percaya diri dalam memahami pelajaran fisika, mulai menunjukkan antusiasme dan keberanian dalam mengungkapkan pemikiran mereka. Pemberian asesmen sumatif di akhir materi yang memungkinkan mereka memilih soal sesuai dengan kemampuan mereka juga meningkatkan rasa percaya diri murid. Mereka merasa dihargai karena mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pada bagian akhir, saya juga memberikan feedback secara personal. Pemberian feedback yang personal ini memberikan dampak motivasi belajar yang lebih tinggi untuk murid-murid. Bagaimana analisis efektivitas dan dampaknya pada murid? Pendekatan diferensiasi ini terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan murid. Setiap murid mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kemampuan mereka tanpa merasa terbebani atau tertinggal. Saya juga melihat peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis dan analisis murid, terutama pada kelompok mahir yang mengerjakan eksperimen virtual. Murid-murid ini menunjukkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum Newton dan mampu mengaitkan konsep fisika dengan fenomena sehari-hari. Dampak pada murid, salah satu yang paling signifikan yang saya amati adalah peningkatan rasa percaya diri murid dalam belajar. Dengan memberikan kebebasan dalam pemilihan bentuk presentasi hasil belajar, murid merasa lebih dihargai dan diakui potensinya. Saya juga melihat bahwa murid lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, karena mereka merasa lebih siap dengan materi yang sudah mereka pahami melalui pendekatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun pembelajaran dan tindak lanjut yang akan saya lakukan. Pembelajaran dari praktik ini adalah pentingnya asesmen diagnostik yang komprehensif, baik kognitif maupun non-kognitif, untuk memahami murid secara lebih menyeluruh tentunya. Saya menyadari bahwa dengan memahami kebutuhan, minat, dan kemampuan awal murid, saya bisa lebih tepat dalam mendesain pembelajaran yang mendukung perkembangan mereka secara maksimal. Kedepannya, saya akan terus mengadaptasi pembelajaran dengan strategi diferensiasi ini, sambil mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif untuk mendorong keterlibatan murid yang lebih mendalam. Saya juga berencana untuk melibatkan lebih banyak umpan balik dari murid untuk memastikan bahwa metode yang saya terapkan benar-benar efektif dalam meningkatkan hasil belajar mereka. Demikian, thanks for watching.